Oke, kalian yang lainnya mana, Nak? Ini baru 53 orang, udah jam 1:10. Yang lainnya kemana? Silakan on cam semua, silakan on cam semua. Silakan on cam semua. Silakan on cam semua. Oke, siapa yang tugasnya paparan hari ini? Kelompok berapa? Kelompok Kayang, Bu. Kelompok Kayang ya. Siapa yang presentasi? Kalau kelas Indralaya, Bu, Wanda, Nurul Aziza, Fajar Juanda, Beni, sama Rivaldi, Bu. Oke, silakan dimulai saja ya dari kelompok Indralaya dulu ya, lalu dilanjutkan dengan kelompok Palembang ya. Ya, Bu. Oke, silakan dimulai presentasinya, Nak. Ya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Tampil nggak PPT-nya, Bu? Sudah tampil, Nak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok Kayang kelas Indralaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Nurul Aziza. Apakah Nurul Aziza ada? Hadir, Wan, hadir. Selanjutnya ada Wanda Martin Saputri, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada Muhammad Rivaldi. Apakah Muhammad Rivaldi ada? Hadir, Wan, hadir. Oh, baik, selanjutnya ada Fajar Juanda. Apakah Fajar Juanda ada? Hadir, Wan. Selanjutnya ada Aprilio Beni. Apakah Aprilio Beni ada? Halo, Aprilio Beni. Mungkin Aprilio Beni terkendala sinyal. Baiklah. Materi pertama akan disampaikan oleh Rivaldi. Kepada Rivaldi dipersilakan. Ya, baiklah. Di sini saya sorry ya, bentar ya, yang on cam silakan on cam ya. Nanti saya sendiri yang absen di e-learning. Kalau kalian nggak ada ya jangan salahkan saya ya. Kayang adalah salah satu gerakan senam lantai yang memiliki Kayang adalah salah satu gerakan senam lantai yang menitik beratkan tumpuan pada tangan dan kaki secara bersamaan. Gerakan kayang mirip seperti roda yang tidak bergerak, sehingga tak heran jika nama lain adalah wheel pose atau upward board pose dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih Rivaldi telah membacakan materi yang pertama. Selanjutnya materi tentang manfaat kayang akan dibacakan oleh Nurul Aziza. Kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Wanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kayang. Yang pertama yaitu membuat otot tulang tetap sehat. Yang kedua, membentuk otot tubuh. Yang ketiga, membantu terapi bagi yang memiliki masalah pernapasan. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas tubuh di beberapa organ tubuh. Yang kelima, menenangkan pikiran. Dan yang terakhir yaitu membakar kalori.
terima kasih Nurul Aziza. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Juanda. Kepada Fajar dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu cara melakukan kayang. Cara melakukan kayang dengan awalan berdiri. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, posisi sikap berdiri sempurna dengan tangan ke atas. Kemudian perlahan ayunkan 1 atau 2 tangan ke belakang dan jangan sampai menekuk. Posisikan kepala menengadah dan lentingkan badan ke belakang. Dan yang terakhir, perhatikan posisi telapak tangan saat mendarat dan pertahankan posisi sampai menemukan titik nyaman. Kemudian yang kedua, cara melakukan kayang dengan awalan terlentang. Langkah-langkahnya yaitu posisi tidur terlentang dengan kedua telapak tangan berada di samping telinga. Posisikan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung jari mengarah ke kaki. Posisi kaki menekuk, tumit belakang kaki menyentuh bokong. Angkat sekuat tenaga perut ke atas dengan bantuan tangan dan kaki. Tarik kaki ke arah tangan agar membantu perut ke atas. Next one. Baiklah, kemudian cara melakukan kayang dengan bantuan teman. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, posisi sikap berdiri sempurna dengan tangan ke atas. Teman berada di depan atau di samping Anda. 1 atau 2 tangan teman berada di pinggul belakang dan siap-siap untuk menahan. Perlahan, ayunkan 1 atau 2 tangan ke belakang. Posisikan kepala mengadah dan lentikkan badan ke belakang. Perhatikan posisi telapak tangan saat mendarat dan pertahankan posisi sampai menemukan titik nyaman. Dan yang terakhir, lepaskan bantuan teman Anda. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar Juanda. Selanjutnya, materi tentang kesalahan yang terjadi saat melakukan kayang akan dibacakan oleh Aprilia Beni. Apakah Aprilia Beni ada di dalam Zoom? Hadir, Wanda. Silakan, Ben. Oke, kesalahan yang terjadi saat melakukan kayang. Pertama adalah tidak melakukan peregangan. Yang kedua, posisi kepala terlalu menekuk ke belakang. 3, ragu pada saat mengangkat badan. Kemudian memaksakan otot leher. 5, posisi tangan terlalu jauh dari kaki. Kurang keseimbangan dan kaki terlalu menekuk. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan materi tadi. Di sini kami ada video tentang bagaimana cara mengajarkan kayang kepada pemula. Mohon maaf, tadi saya terkendala sinyal. Saya lanjutkan untuk ada suaranya enggak? Ada, Wan. Izin Wan, ketik suara Wan. Tidak ada suara.
Hal yang pertama yang harus dilakukan pada saat melakukan gerakan kayang yaitu teknik awalan. Sikap awalan yang harus dilakukan adalah berdiri tegak dan kedua tangan berada di pinggul. Kemudian posisi kepala itu ke belakang, itu dengan tangan ke belakang ke mata. Pada saat posisi kayang, pinggul melengkung dan kaki menegang. Yang kedua yaitu sikap awalan tidur. Sikap awalan tidur digunakan pada siswa atau orang yang baru atau pemula yang baru bisa melakukan gerakan senam lantai kayang. Pada posisi tertidur, bagian tangan siku dan telapak tangan menempel pada matras. Gerakan badan ke atas, dorong badan ke atas dengan topang oleh kedua tangan dan kaki. Masukkan kepala di antara kedua tangan agar posisi pada saat melakukan kayang seimbang. Ini adalah merupakan teknik yang digunakan untuk pemula. Demikianlah pembahasan teknik yang harus diperhatikan pada saat melakukan gerakan kayang. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berguna pada masa yang akan datang. Baiklah, itulah video dan presentasi dari kelompok kami. Izin Bu, ini langsung sesi tanya jawab atau diteruskan ke kelompok lain? Jawab dulu. Pertanyaannya dulu aja yang di akan lontarkan pertanyaan dulu. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Silakan Sandi. Sebelumnya perkenalkan saya Sandi Kurniawan dari kelas Palembang. Pertanyaannya, bagaimana solusi yang dapat kalian peserta didik yang melakukan gerakan kayang tersebut tuh memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Sandi. Jangan lupa disematkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, Randy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Abdurrahman dari kelas Indralaya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kalian sebagai guru untuk melatih siswa kalian pada saat melakukan kayang itu kan, saat sudah kayang itu harus berdiri dengan tegak. Nah, dari posisi kayang ke berdiri tegak. Nah, itu bagaimana cara melatihnya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Randy. Jangan lupa sematkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya Wanda. Silahkan.
misalkan kamu menjadi seorang ingin memberikan contoh gerakan kayang, tetapi kamu sendiri tidak bisa melakukan kayang tersebut. Bagaimana cara kamu mengajarkan gerakan kayang tersebut kepada anak-anak yang kamu ajarkan? Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ica Veronica. Jangan lupa sematkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, mungkin kami tampung 3 pertanyaan dulu. Dan saya kembalikan kepada kelas Palembang yang ingin presentasi. Silakan kelas Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas Palembang dari kelompok Kayang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, dulu yang pertama, Zoom. Video. Mungkin nama Ridho lagi. Muhammad Riko Irfansyah, apakah Zoom? Hadir. Dan Hadir. yang ketiga, Nabila Ramawati, yaitu saya sendiri. Next, bro. Pengertian kayang akan dibacakan oleh saya terlebih dahulu. Pengertian kayang. Kayang merupakan suatu bentuk sikap badan terlentang dan membusur di mana telapak kaki menjadi tumpuannya serta siku dan lutut lurus. Gerakan kayang sendiri terbilang mudah dilakukan jika memiliki kekuatan otot perut. Itu kelenturan persendian bahu, ruas tulang belakang, dan persendian punggul juga diperlukan. Kekuatan lengan dan bahu untuk menopang juga penting agar sikap kayang sempurna. Next, do. Teknik dasar. Melakukan kayang dari sikap berdiri. Yang pertama, awali dengan posisi badan berdiri tegak. Yang kedua, posisikan tangan di dekat kaki. Yang ketiga, tangan diayunkan ke belakang, kepala menengadah, sementara badan dilentingkan ke belakang. Yang keempat, pada saat tangan menyentuh matras, kaki dan tangan langsung diluruskan.
Lemparkan tungkai ke depan dan diikuti gerakan tangan. Tumpuan tangan di samping paha dekat bokong, badan condong ke depan. Dan yang terakhir, akhiri dengan posisi badan berdiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Ridho Abdiwan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membacakan. Yang kedua adalah melakukan kayang dari posisi tidur. Dari gambar ini kita bisa lihat cara melakukan kayang dari posisi tidur ya. Untuk yang teman-teman tidak bisa melakukan kayang dalam posisi berdiri, itu bisa melakukan dengan kayang dengan posisi tidur yang diawali dengan memposisikan badan berbaring terlentang nomor 1 ini. Nah, yang kedua pada pinggul ya, seperti ini. Tekukan itu. Kedua siku tangan, tangan dekat telinga ya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini. Ke atas hingga kaki serta kedua tangan lurus. Ya. Nah, selanjutnya jika badan telah berada di atas, segera masukkan kepala di antara kedua tangan. Nah, ini. Masukkan ya kepalanya ke di antara kedua tangan. Nah, seperti teman-teman pencet. Yang selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan gerakan kayang. Yang pertama adalah mematok jarak kedua tangan dan kaki terlalu jauh. Jadi kalau misalkan terlalu jauh, jadi dia tidak bisa sempurna ya dalam melakukan gerakan kayang. Ini seperti contohnya bagus seperti ini ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada siku. Siku-siku bengkok karena kekuatan persendian siku dan bahu itu kurang. Jadi membutuhkan kekuatan otot yang cukup ya untuk melakukan gerakan kayang ini. Selanjutnya adalah badan kurang membusur dan melengkung karena kurang lemas atau lentur pada bagian punggung. Hal ini juga bisa disebabkan karena kekakuan pada otot perut. Jadi sebelum melakukan gerakan kayang ini, teman-teman itu bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya melemaskan otot-otot perut ya, supaya tidak tegang. Itulah pentingnya dalam pemanasan sebelum melakukan gerakan. Ya, yang selanjutnya adalah sikap kepala selalu menengadah. Menengadah itu ditahan ya, kayak nggak masuk ke dalam tangan yang di sini ya teman-teman tadi. Nah, itu yang selanjutnya adalah kurangnya dalam keseimbangan. Nah, kalau misalkan tidak seimbang itu tadi ya tetap nggak bisa dalam melakukan gerakan, bisa saja dia bisa dibilang tuh ambrol apa jatuh seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Ridho. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riko. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sama. Kemudian itu ada cara memberi bantuan dalam gerakan kayang. Yang pertama itu teman berdiri di samping badan. Kemudian lingkarkan kedua tangan teman pada bagian pinggang. Turunkan badan secara perlahan. Kemudian bantuan dapat dilakukan dengan 1 sampai 2 orang. Jika menggunakan 2 orang, bisa saling berpegangan. Pegangan diletakkan pada bagian pinggang
dan bawa perlahan ke bawah. Sesudah posisi kayang berhasil, tahan selama beberapa detik dan kembalikan ke posisi berdiri. Dalam mengembalikan posisi berdiri, bantuan kedua telapak tangan orang lain diletakkan pada bagian punggung secara perlahan. Baiklah, terima kasih Riko. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sebentar untuk ini ada videonya sebentar ya. Oke. Izin Ridho Abiwan, apakah boleh langsung bertanya? Bentar, Cut, lagi mau nampilin video dulu. Oke. Pada kelas hari ini kita akan membahas tentang senam lantai yaitu kayang. Ya, sebelum untuk mulai, lebih baik kita berdoa. Doa selesai. Nah, sebelum kita untuk memulai ini langkah-langkah atau mengetahui cara-caranya, lebih baik kita pemanasan atau stretching agar otot-otot kita itu tidak tegang dan tidak menyebabkan kita itu cedera atau kram pada saat kita ingin melakukan kayang. Nah, baik, kita akan mulai stretching ini dari atas atau dari kepala. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di terus begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Arah sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kemudian area kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ini ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kemudian angkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kita arah sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Arah sebaliknya sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Baik, sekarang kita area bawah atau area kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup.
4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Baik, kita sudah melakukan pementasan. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang tentang cara teknik melakukan kayang dengan baik. Sebelum kita memulai atau melakukan teknik-teknik atau cara dalam melakukan kayang, apakah adik Pak Is sudah mengetahui apa itu tentang pengertian kayang? Tidak mengerti? Jadi saya akan jelaskan tentang pengertian kayang. Kayang itu adalah sikap menggusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras atau lantai. Itu dalam keadaan kebalik dengan meregang atau mengangkat perut dan pinggul. Sudah mengerti? Baik, tadi saya telah menjelaskan tentang pengertian dari kayang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik-teknik atau cara dalam melakukan kayang. Yang pertama itu kayang itu bisa dilakukan dengan cara berdiri, kemudian itu bisa dilakukan dengan cara tiduran atau cara terlentang. Yang pertama itu kita akan melakukan dulu tentang kayang dengan posisi itu, dengan posisi tegak atau dengan posisi berdiri. Baik, coba di sini. Untuk posisi kayang dengan cara berdiri itu badan tegak, badan ke depan, kemudian ini tangan diletakkan di sini, kemudian perlahan menjatuhkan badan dengan kaki itu ditekuk. Kemudian sudah ditekuk, kepala diangkat ke belakang dan tangan diayunkan. Tangan satunya juga, tangan satunya. Kemudian jatuhkan. Seperti ini jika untuk dibantu dengan tangan, dibantu dengan seseorang. Ya baiklah, itu tadi teknik atau cara dengan posisi tegak atau berdiri. Yang selanjutnya itu dengan posisi terlentang. Baik, coba terlentang. Terlentang. Tidur. Untuk posisi terlentang ini, pertama itu kaki itu kita tekuk, didekatkan tumit ini, didekatkan dekat sini, dekat bokong atau atap. Kemudian tangan itu ditaruh, ditekuk juga seperti ini, ditekuk keduanya. Kemudian itu perlahan diangkat. Kemudian kepala, diangkat sedikit. Itu tadi untuk teknik dengan melakukan cara berbaring. Ya baiklah, itu tadi yang sudah saya jelaskan yang dari awal itu. Yang pertama itu tentang pengertian, kemudian teknik kayang atau cara melakukan kayang dengan posisi tegak atau berdiri, dan kemudian itu dengan posisi tiduran atau posisi terlentang. Ya baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan sebutkan nama dan kelas. Izin bertanya, Nat. Iya, Desi, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Ramadanti dari kelas Indralaya. Apakah ada latihan lain dari sikap kayang ini selain berdiri itu kan? Berdiri dengan bantuan teman atau guru. Itu kan dia berdiri langsung. Nah, itu kan gerakannya agak susah. Nah, apakah ada latihan yang lainnya dari sikap berdiri selain dengan bantuan teman, misalnya individu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Desi. Tolong sematkan di kolom chat.
Izin bertanya, Nabila. Silakan, Cutia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cutia Oktarina dari kelas Indralaya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi di PPT kalian ada menjelaskan tentang keseimbangan dalam melakukan kayang. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita melatih keseimbangan dalam kita melakukan kayang dan apakah kalian memiliki tips untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan kayang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cutia. Baik, Nabila. Baiklah, pada pertanyaan lagi dari teman-teman. Baiklah, teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya cukup. Selagi kami mencari jawaban, saya kembalikan ke moderator kelas Indralaya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih kepada kelas Palembang. Baik, di sini kami dari kelompok Indralaya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Sandi Kurniawan akan dijawab oleh Beni. Kepada Beni dipersilahkan. Halo Ben, kepada Beni dipersilahkan. Baik, mungkin Saudara Beni terkendala sinyal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Randy terlebih dahulu, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana cara melatih pada saat kita posisi akhir melakukan kayang itu berdiri tegak. Bagaimana melatih dari posisi badan melenting kemudian berdiri dengan tegak. Menurut kami, cara melatihnya itu adalah dengan menggunakan media dinding, yang dimana kita kan pada saat kayang menggunakan dinding dan pada saat ingin berdiri kita itu juga menggunakan dinding. Caranya kita merayap di dinding, tangan kita itu perlahan-lahan naik ke atas sampai tidak bisa terjangkau lagi oleh tangan, kita bisa berdiri dengan tegak. Terima kasih kepada Randy. Apakah sudah jelas? Oke, siap. Terima kasih, sudah jelas. Baik, terima kasih Ren. Pertanyaan selanjutnya dari Ece akan dijawab oleh Fajar Juanda. Pada Fajar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ece Pronika. Tadi yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara kalian sebagai seorang guru untuk mengajarkan gerakan kayang kepada siswa jika kalian sendiri tidak bisa melakukannya. Baiklah, jadi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu bahwa seorang guru olahraga tentunya jika kita sudah menjadi guru, kita harus wajib memiliki cara untuk mengajarkan siswa atau siswi teknik yang benar saat melakukan gerakan-gerakan olahraga, termasuk juga dalam gerakan senam lantai. Namun, seperti yang kita ketahui, bahwa sebagai seorang manusia, tentu saja guru olahraga pun memiliki kekurangan. Ada yang tidak bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu, apalagi ini dalam gerakan senam lantai. Contohnya saja, seperti di pertanyaan ini, seorang guru tidak bisa melakukan gerakan kayang. Nah, menurut kelompok kami, cara yang tepat dilakukan
untuk mengajarkan gerakan kayang, jika kita tidak bisa melakukannya, yang pertama yaitu kita harus menguasai teori terlebih dahulu. Jika kita menguasai teori, kita akan tahu bagaimana cara melakukan kayang yang benar, teknik-teknik yang benar, walaupun kita sendiri tidak bisa melakukannya. Kemudian, yang kedua, kita bisa menggunakan metode dengan siswa sebagai contoh. Jika siswa kita ada yang bisa melakukan kayang, kita bisa meminta siswa tersebut melakukan kayang. Dan kita cukup menjelaskan teknik-tekniknya saja dan melakukan evaluasi jika ada gerakan yang salah dari siswa tersebut. Mungkin bisa dilihat lagi dari video pembelajaran kita tadi. Wan, silakan ditampilkan. Halo Wan, apakah bisa ditampilkan? Kira saja Wan sampai cara mengajar. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas yaitu gerakan senam lantai. Hal yang pertama yang harus dilakukan pada saat melakukan gerakan kayang yaitu teknik awalan. Sikap awalan yang harus dilakukan adalah berdiri tegak dan kedua tangan berada di pinggul. Kemudian posisi kepala cukup ke belakang, itu dengan tangan ke belakang ke mata. Pada saat posisi kayang. Nah, jadi di video ini sendiri kita bisa lihat bahwa pengajar bisa melakukan pengajaran tentang kayang ini tanpa dia mempraktikkan terlebih dahulu. Jadi di sini cukup dengan tahu teorinya saja atau menguasai teorinya, kita bisa mengajarkan kayang kepada peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fajar telah menjawab pertanyaan dari Ece. Bagaimana Ece, apakah jawabannya sudah jelas? Halo Ece. Sepertinya Ece terkendala sinyal. Baiklah, pertanyaan dari Sandi tadi akan dijawab oleh Aprilia Beni. Pada Beni dipersilahkan. Terima kasih Wanda. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi Kurniawan mengenai bagaimana solusi yang dapat kalian lakukan, yang dapat kalian ambil sebagai seorang guru jika peserta didik yang melakukan gerakan kayang tersebut memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Pada saat melakukan gerakan kayang, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah sikap awalan dan teknik yang benar. Hal ini juga berlaku pada siswa atau siswi yang memiliki berat badan berlebih dan agak sulit untuk melakukan gerakan kayang. Hal pertama yang akan saya ajarkan mungkin adalah kekuatan tangan dan kaki agar dapat menahan berat badan pada saat melakukan kayang. Kemudian tentu saja pada siswa yang memiliki berat badan berlebih tentu akan lebih banyak menggunakan teknik awalan tidur. Karena teknik ini teknik yang paling mudah untuk melakukan gerakan kayang. Teknik ini juga digunakan untuk mengajarkan pada siswa atau siswi pemula atau yang akan melakukan gerakan kayang pada saat mengangkat badan ke atas dalam sikap awalan tidur untuk siswa atau siswi yang memiliki berat badan berlebih. Tentu akan membutuhkan bantuan untuk membantu mengangkat bagian badan ke atas. Hal ini juga mempermudah siswa atau siswi pemula atau yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas untuk melakukan gerakan kayang jika teknik yang digunakan benar dan baik
maka gerakan ini akan sedikit mudah dilakukan pada siswa-siswi tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Beni. Bagaimana Saudara Sandi, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Sandi. Baik, Ece, apakah sudah masuk dalam Zoom? Iya, Wanda hadir. Tadi gangguan sinyal. Oke, diulang lagi kepada Saudara Fajar jawabannya tadi. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Jadi sedikit saya ulang kembali ya. Tentang pertanyaan C, yaitu bagaimana cara kalian sebagai seorang guru untuk mengajarkan kayang kepada peserta didik jika kalian sendiri tidak bisa melakukan gerakan kayang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu seorang guru tentunya sudah memiliki kualitas yang baik dalam melakukan pengajaran kepada siswa atau siswinya, dan sudah menemukan cara untuk mengajarkan siswa-siswinya. Dan juga karena seorang guru juga merupakan manusia ya, jadi pasti memiliki kekurangan-kekurangan dalam melakukan gerakan-gerakan, termasuk juga gerakan senam lantai ini. Contohnya dari pertanyaan EC tadi, itu gerakan kayang. Nah, bagaimana cara seorang guru untuk mengajarkan kayang jika dia sendiri saja tidak bisa melakukan kayang itu sendiri? Jadi menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengajarkan kayang jika kita sendiri tidak bisa melakukan kayang. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita harus memahami teori dari melakukan gerakan kayang ini sendiri. Jadi kita harus kuasai teori terlebihnya dahulu. Jika kita telah menguasai teorinya, kita bisa mengajarkan gerakan kayang ini kepada peserta didik kita. Gerakan-gerakan apa saja yang salah, bagaimana cara melakukan teknik yang benar, kita bisa mengajarkannya kepada peserta didik tanpa kita sendiri yang mempraktikkan. Kemudian, metode yang kedua, kita bisa menjadikan peserta didik sebagai contoh. Jika ada peserta didik kita yang bisa melakukan gerakan kayang, kita bisa memintanya untuk mempraktikkan gerakan kayang ini. Dan kita tinggal memperbaiki saja atau mengevaluasi jika ada gerakan-gerakan yang salah. Karena kita sudah memahami teorinya, seperti yang pertama tadi. Dan bisa dilihat juga tadi dari video pembelajaran kami, jika tadi memperhatikan, di sana pengajar tidak mempraktikkan kayang, tapi bisa mengajarkan kayang, hanya dengan menggunakan teori dan membantu siswanya dalam mempraktikkan kayang. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Izin menambahkan. Ya, silakan Desi. Baiklah, pertanyaan Ece tadi kan. Jadi meskipun kita sebagai guru ya, tidak bisa, namun teknik-teknik yang kita ajarkan itu benar. Intinya kita sebagai guru haruslah mengetahui dan menguasai terlebih dahulu materi yang kita ajarkan seperti kayang itu kan. Dan kita betul-betul tahu teknik gerakan kayang yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar dan Saudari Desi telah menjawab pertanyaan dari Ece. Bagaimana Ece, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih Wanda, jawabannya sangat jelas sekali dan baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada kelas Palembang untuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman tadi. Kepada kelas Palembang, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Wanda atas penyerahannya. Ini tadi saya kurang mengerti untuk Saudari Desi, apakah ada di Zoom? Halo Desi. Iya. Bisa tolong coba lebih jelaskan lagi untuk pertanyaannya. Halo. Itu selain dengan latihan sikap kayang berdiri kan langsung dengan bantuan teman atau guru. Nah, apakah ada latihan lainnya untuk siswa lainnya gitu? Selain dengan berdiri langsung dengan gerakan kayang gitu kan, terus dengan bantuan guru atau teman.
Oh, 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 oke, terima kasih. Nah, mungkin di sini saya bisa menjawab ya atas pertanyaan tersebut. Ini tadi ada beberapa materi tentang tips atau cara melakukan untuk gerakan kayang itu ada yang salah satunya adalah dengan posisi tidur. Dan posisi tidur ini bisa dilakukan dengan sendiri ataupun bisa dibantu dengan teman ketika kita tidak bisa melakukan gerakan kayang. Nah, di sini itu dalam posisi tidur itu bisa melakukan gerakan kayang. Yang pertama yang dilakukan adalah untuk posisi tidur, kemudian kita kayang. Kemudian untuk posisi akhirnya dia tetap terbaring kembali. Dan itu untuk selain dari berdiri ya bisa dilakukan dengan posisi tidur. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan tembok ya. Yang kita bisa tahu bahwasanya gerakan kayang ini bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu apa ya bisa dibilang itu tembok ya. Apa sih bilangnya? Ya, pokoknya bisa dilakukan dengan dinding ya. Itu bisa juga dipakai untuk melakukan gerakan kayang seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bisa ditambahkan atau mungkin cukup itu saja yang bisa dipahami dari Desi. Bagaimana Desi? Baiklah, bisa dipahami dengan bantuan dinding atau tembok ya. Terima kasih. Ya, tadi. Oke. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Cutia Karina. Itu bagaimana cara melatih keseimbangan dalam melakukan gerakan kayang. Nah, yang di sini yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya keseimbangan itu bisa dilakukan akibat mempunyai kekuatan atau daya otot yang mumpuni atau memadai atau bisa dibilang dengan cukup ya. Kalau misalkan otot kita atau kekuatan otot kita itu tidak memadai, itu munculnya keseimbangan itu kecil ya seperti itu. Jadi yang tips dari kelompok kami bisa berikan atas cara melatih keseimbangan untuk melakukan gerakan kayang ini adalah dengan memperkuat otot tubuh kita, baik itu seperti contohnya adalah squat atau naik turun tangga dengan cepat seperti itu bisa dilakukan untuk memperkuat otot. Nah, selain squat, naik turun tangga bisa dilakukan dengan jogging, push up atau sit up dan bisa bahkan dengan dilakukan melalui kegiatan mungkin cukup kurang ya dengan melakukan kegiatan yoga itu bisa membantu dalam melatih keseimbangan dalam gerakan kayang seperti itu. Untuk Saudari Cutia, apakah ada di Zoom? Iya, hadir. Tidak Ya. Juan. Nah, itu tadi dari jawaban dari kelompok kami. Mungkin bisa dipahami atau misalkan ada teman-teman yang lain bisa membantu menambahkan jawaban, silakan. Atau dari Saudari Cutia sudah paham untuk jawaban yang kelompok kami berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok Ridho Abiwan, cukup bisa untuk dipahami. Oke, sama-sama. Mungkin itu tadi ya dari kelompok kayang kelas Palembang yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Izin Bu Desriana ini untuk selanjutnya bagaimana Bu? Oke, saya langsung bahas aja ya. Dari makalahnya dulu ya, terlebih dahulu ya. Oke, bisa ditampil, udah terlihat mahasiswa makalahnya ya, udah bisa dilihat ya, udah layak ya, kelihatan nggak? Iya Bu, kelihatan Bu. Kelihatan. Pertama ya, yang saya mau bahas adalah ini ya, ini daftar isinya mohon dirapikan lagi ya, ini nggak tahu ini apa ya, kan ya. Oke, selanjutnya ya di latar belakang ya mahasiswa sekalian ya. Latar belakang itu adalah mengangkat dari
mau dibahas apa? Ya, ini dibahas apa? Sampai senam segalanya semani dan namun beranjak. Ini nggak ada sama sekali bahas tentang kayang. Harusnya di latar belakang itu dijelaskan kenapa kayang itu penting untuk dipelajari. Mengapa seorang guru harus mengetahui kayang itu buat apa. Nah, ini di latar belakang. Masalahnya harusnya ada di latar belakang. Ya. Bisa dipahami mahasiswa? Nah, di sini di latar belakang belum muncul ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya di rumusan masalahnya ya. Di rumusan masalahnya harusnya adalah bagaimana cara mengajarkan kayang. Oke, kalau pengertian senam lantai, oke, pengertian kayang, oke. Tapi bukan bagaimana cara melakukan teknik kayang. Yang benar adalah bagaimana cara mengajarkan kayang. Ya, gimana kalau pertanyaan bagaimana cara mengajarkan kayang, nanti ada tujuan manfaatnya jelas ya. Nanti tujuan manfaatnya kayang itu ada ya. Karena masuk dalam materi pembelajarannya ya. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana cara melakukan mengajarkannya. Nanti baru dijawab cara mengajarkannya bagaimana. Ini udah ada ya jawaban pengertian senam lantai. Oke. Pengertian senam lantai nggak ada sumbernya dari mana? Kelihatan ya mahasiswa sekalian ya. Ya. Pengertian senam lantai nggak ada sumbernya. Jadi bagusnya senam lantai menurut A, B, C simpulkan senam lantai itu. Menurut pakar A, pakar B, pakar C simpulkan. Sama juga dengan pengertian kayang. Menurut si A, si B, si C dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kayang adalah itu loh maunya. Enggak. Baru di sini cara melakukan kayang oke lah nggak apa-apa. Bagaimananya ya. Nanti di sini harusnya di sini nih masuk. Bagaimana cara mengajarkannya? Cara mengajar yang kita mau bahas kan cara mengajar kayangnya nih. Makalahnya malah nggak ketemu nih. Cara mengajarkannya bagaimana? Misalnya dengan peer teaching, mengajar sesama teman. Teman yang mengajarkannya bagaimana? Misalnya menggunakan tembok tadi ya. Ya enggak? Ya, Bu. Lalu membantu dari bawah misalnya kan. Dari bawah tanpa ada bantuan dulu misalnya. Kalau dari bawah sendiri juga nggak bisa, baru dikasih bantuan. Kayak gitu ya, yang kita bahasnya harusnya itu kan, caranya kan. Nanti kalian kalau udah dibahas, ingat gitu loh, oh kalau nggak bisa ini, baru ini. Kalau nggak, itu yang maunya harusnya yang kalian lakukan sebagai guru ya. Kalau kita bahas tentang kayang aja sama dengan kayak kita senam lantai kemarin ya. Kalau tujuan dan manfaat kayang kan yang kita jelaskan sebagai guru ya, maksudnya itu yang kita sampaikan nanti. Kalau kita setelah mempelajari kayang, bla 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 segala macam, oke. Tapi yang krusial adalah bagaimana kita mengajarkan kayang. Kalau nggak bisa sendiri, baru dengan bantuan, kayak gitu kan? Dan Kak, kalau yang mandiri, misalnya mandiri, siswanya mau melakukan apa? Kalau nggak bisa dengan mandiri, oke, bantu teman, gerakannya seperti apa? Seperti itu ya nanti ya, tolong direvisi ya kelompok Wanda dan kelompok Rido ya. Iya, Bu. Iya, Bu, Oke, siap, ya. Bu. Nanti di sana nanti bisa kalian masukkan fotonya aja. Jadi di makalah dikasih foto bagaimana. Jadi kan orangnya yang baca, oh kayak gini nih gerakannya, ya kan? Untuk melatihnya nggak usah dimasukkan nggak apa-apa, kalau macam ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kesimpulan ya. Kesimpulan itu nggak mesti di bawah 1, 2, 3 enggak. Di-describe apa ya, diceritakan aja senam lantai adalah oke ini udah menjawab pertanyaan ya, rumusannya ada 5, jawabannya 5 ya. Oke nggak apa-apa, tapi jangan dibuat 1, 2, 3 enggak ya. Nanti senam lantai adalah kayak gitu ya. Tapi di sini karena senam lantainya nggak berdasarkan ahlinya nggak ada, jadi kita nggak dapat nih. Maksudnya tadi kan senam lantai itu disimpulkan dari pendapat ahli nih. Nah, baru di penutup dapat kita, oh senam lantai adalah ini nih. Kayang adalah ini. Kayak gitu ceritanya. Kalau di pembahasannya nggak ada dari para ahli, kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa di sini. Karena yang berpendapat nggak ada, tiba-tiba ada kesimpulan dapat dari mana kayak gitu ya. Dapat dari siapa kayak gitu ya. Kita mengikuti pendapat siapa.
Seperti itu mahasiswa ya. Jadi dari kita belajar membuat makalah yang baik ya. Terus ada tulisan yang nggak Times New Roman ya. Ini kelihatan ya, nggak Times New Roman ya. Jadi dicek sama-sama ya. Ini adalah Calibri ya tulisannya ya. Jadi kalau udah sama-sama kita patenkan bahwa New Roman 12 ya. Nah, ini semuanya harusnya rata kiri kanan ya. Ini enggak rata kiri kanan ya. Nih, jadi mata saya sering nge-review ya. Jadi kalau ada yang salah-salah terlihat ya. Jadi ini demi kebaikan kalian semua ya. Bukan saya mau buat kalian susah ya, tapi kalau kalian dibiarkan terus nanti makalahnya nggak jadi-jadi. Kalau kalian ini tahu nggak salah benernya. Nah ini kayak yang seperti ini ya. Ini ada bulat-bulat ya, kelihatan ya bulat-bulat di depan ya. Kelihatan ya simbol-simbol kayak gitu ya. Ini loh. Ya, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, oke, itu nggak boleh. Penulisan karya ilmiah itu nggak boleh. Kalau mau disebutkan misalnya itu A, buat saja A dalam kurung atau satu kurung ya. Tapi kalau untuk simbol itu nggak boleh dimasukkan dalam penulisan karya ilmiah karena itu nggak ilmiah. Mahasiswa, jelas untuk makalahnya? Ya, Bu. Nanti semuanya aja dari makalah yang awal-awal yang udah dikirimkan, kira-kira udah seperti enggak formatnya? Kalau belum silakan direvisi. Silakan direvisi, nanti di pertemuan 14 submit tugas yang pertama, di pertemuan 15 submit revisinya. Jadi masih lama ya, pertemuan 14 dan 15. Yang 14 itu untuk yang pertama kalian buat. Saya mau lihat progresnya apa, hasil revisinya apa. Jadi kalau nggak ada perbedaan antara yang pertama sama yang dibuat, ya berarti yang nggak ada pembelajaran di sana ya. Pembelajaran itu mengarah yang lebih baik. Tapi kalau nggak ada mengarah ke lebih baik, ya tidak belajar namanya ya. Belum belajar ya, bukan tidak belajar ya, belum belajar ya. Seperti itu mahasiswa ya, jadi dari latar belakang kenapa, bagaimana caranya. Jadi baru dibahas. Seperti itu saja Mas question. Ada pertanyaan, silakan. Izin, Bu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, silakan, Nak. Izin, Bu, untuk pertemuan 14 itu dikumpul yang pertama sekali buat, yang pertemuan 15 dikumpul yang revisi ya, Bu? Oke, jadi nanti masih ada jeda waktu masih lama ya untuk mengumpulkan revisi ya. Jadi kumpulkan yang terbaik menurut kalian nanti. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi Izin Bu, pertanyaan? jadi untuk pertemuan 14 itu belum direvisi, jadi yang makalah yang ini itu dikumpul, nanti untuk Ya. pertemuan 15 baru revisinya itu. Iya, jadi masih untuk revisinya masih lama ya. Iya, Bu. Ya, masa revisinya masih lama, jadi silakan lakukan yang terbaik ya. Dan nggak ada perubahan. Kalau kayak gini kan di rumusan masalahnya nggak ada yang poin urgentnya, pentingnya belum ada ya. Bagaimana cara mengajarnya nggak ada. Saya maunya di sini muncul yang 3 ya, di poin 3 atau di poin 5 lah harusnya di bagian akhir ya, nanti ceritanya itu. Ya. Ada lagi mahasiswa sekalian yang mau ditanyakan, silakan. Terkait makalah. Oke, nggak ada ya. Terkait makalah cukup ya. Oke, kita bahas diskusinya ya. Tadi ada yang nanya kalau kita nggak bisa kayak gimana? Itu namanya tugas dari strategi pembelajaran ya. Kita belajar strategi kan? Kita belajar strategi nggak? Di guru Penjas itu nggak semuanya kita bisa ya. Jadi menggunakan strategi bisa, misalnya strateginya dengan apa? Ya cari mahasiswa yang udah kalian lihat dia bisa kayang. Kalian tunjukkan dia di depan gitu loh. Ya kan? Kalau kita kan ya biasa lah ya, apalagi nggak pernah olahraga lagi, mau kayang ya sulit gitu ya.
jadi contoh, jadi demonstrasi. Itu namanya strategi pembelajaran. Selain itu apa? Bisa dengan video pembelajaran. Yang perlu kita ingat bagaimana kita bisa membantunya gitu loh. Kalau kita nggak bisa, jangan coba-coba kita praktek. Nanti mempermalukan diri kita sendiri loh. Itu bahaya ya. Jadi intinya, bagaimana kita bisa membantu si siswa sampai bisa. Walaupun kita nggak bisa, sampai tahu gitu loh. Si siswanya jangan sampai tahu. Kita nggak bisa, kalau siswanya tahu kan kita berabe gitu loh. Nah, jadi makanya gunanya namanya strategi pembelajaran, model pembelajaran. Sehingga menutupi kekurangan kita sebagai guru ya. Karena guru kan enggak semuanya bisa ya, enggak semuanya perfect ya. Tapi sebagai guru kita ada strategi pembelajaran, bisa pakai video pembelajaran, tampilkan siswanya yang bisa. Banyak rumusnya. Tapi jangan mempermalukan diri sendiri, coba-coba bisa, nggak bisa ya. Berapa ya, siswa ya. Jadi yang nanya kita nggak bisa ya, intinya guru tuh bisa semua. Pokoknya guru tuh bisa. Taunya si siswa itu kita bisa. Nah, dengan cara apa? Strategi tadi. Kan terlihat kita bisa ya. Ya kan? Nah, seperti itu mahasiswa sekalian ya. Lalu tadi cara mengajarkannya ya. Cara mengajarkannya tadi benar dong cara mengajarnya yang di video tadi ya. Walaupun video pembelajarannya dibuat seperti itu minimalis nggak apa-apa, tapi dibuat dengan langkah awal, misalnya awalnya seperti apa, gerakannya seperti ini. Ada namanya gerakan on and hold ya. On and hold itu gerakan bagian dan menyeluruh. Nah, bagiannya gimana? Dibuat per bagian gerakan awalnya seperti ini. Gerakannya patah-patah nggak apa-apa. Yang awalnya seperti ini, gerakannya seluruhnya seperti ini. Ya, nggak sesuai. Jadi buat video pembelajaran juga yang bertujuan. Kalau dia nggak jelas, tujuan videonya juga nggak membantu. Jadi maksudnya misalnya gerakan awalannya ya kalian buat videonya gerakan awalnya bisa dari kakinya, tangannya mesti kayak gini, kakinya mesti kayak gini, tubuhnya mesti kayak gini. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, mahasiswa ya. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, jadi kita perlu, kata teman-teman perlu paham dulu apa itu kayang. Iya, benar. Paham dulu kita. Biarpun kita paham, kita bisa menjelaskan, kita bisa menolong. Si siswa nggak tahu. Kita nggak bisa ya. Yang jelas paham konsep dulu dan paham bagaimana cara menolong siswanya biar bisa kayang. Ya, mahasiswa sekalian ya. Ya, Bu. Jadi lebih baiknya kita bisa ya, lebih baiknya kita bisa ya, lebih baiknya, lebihnya nggak jadi masalah lagi ya menurut saya ya dari jawaban-jawaban temannya tadi ya. Gimana mahasiswa sekalian? Masih ada pertanyaan nggak? Luna? Siap, cukup Bu, sudah paham Bu. Oke, udah paham ya? Udah paham semua ya? Silakan tim jika sudah paham dan jelas, silakan dibuat simpulan. Satu aja yang menyimpulkan ya, yang menyimpulkan lalu ditutup silakan. Baik, izin menyimpulkan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai cara mengajarkan senam lantai kayang, yaitu kita dapat mengetahui kayang itu adalah salah satu gerakan senam lantai yang menitik beratkan tumpuan pada tangan dan kaki secara bersamaan. Gerakan kayang mirip seperti roda yang tidak bergerak. Dan kita juga tahu bagaimana cara melakukan gerakan kayang mulai dari secara mandiri ataupun dibantu dengan bantuan teman. Terima kasih. Kami dari kelompok Indralaya dan Palembang, apabila ada kesalahan kami mohon maaf.
Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dispenser dulu ya. Vito, tolong Vito. Oke, slide pertama. 1, Silakan, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, udah ya Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama izin live ya. Ya, Iya, Bu.